Ya, satu persatu perbankan di Indonesia mulai merespon beberapa kebijakan pemerintah terkait bunga perbankan. Lantas, bagaimana persaingan perbankan untuk menarik nasabah agar mau menyimpan dananya? Market Corner akan membahasnya bersama PLT Direktur Grup Resiko Perekonomian dan Sistem Keuangan dari LPS. Ada Bapak Dodi Arifianto. Apa kabar, Pak Dodi? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sama-sama, Mas. Oke. Kalau kita lihat kesepakatan Bank Plat Merah untuk menurunkan bunga deposito, bagaimana sebetulnya LPS melihatnya? Bagaimana ini juga menjadi satu langkah yang akhirnya akan diikuti oleh bank-bank swasta lainnya? Ya, memang itu saya pikir suatu move yang cukup logis ya, mengingat loan growth-nya juga ada tumbuh sekitar 12%, DPK-nya tumbuh 15 lebih ya, 16. Jadi memang bank ini sekarang cukup dalam posisi yang cukup liquid gitu. Jadi daripada dana nggak disalurkan ya gitu ya, untuk apa turunin biayanya seperti itu. Cuma memang kita ngelihat di sini tadi seperti juga Pak Heri dari Bank Mandiri mengatakan kan itu masih pada special rate ya. Ya, memang cukup drastis juga kalau memang benar dari 9,5. Artinya special rate ini seperti apa, Pak Dodi? Jadi special rate itu kan adalah suku bunga yang diberikan bagi nasabah-nasabah yang tentu dananya di atas 2 miliar yang dijamin oleh LPS. Bisa gitu ya. Jadi tapi ini tergantung banknya juga. Mungkin ada beberapa bank yang bahkan di bawah itu bisa juga dikasih ya. Pokoknya yang ekses lah, kita katakan kalau suku bunga di atas LPS rate itu udah spesial lah mungkin ya. Seperti itu sekarang LPS rate berada di 7,75. Ya, kita lihat juga sebenarnya bukan hanya yang ini ya. Maksudnya sejak bulan Maret itu ya, sejak ada moral suasion dari OJK juga ya, dari pemerintah gitu ya. Itu kita ngelihat suku bunga perbankan memang bergerak menurun. Ya, pada counter itu sekitar 25 basis poin, sedangkan pada suku bunga maksimumnya bisa turun 50 sampai 1%, 50 basis poin, 100 basis poin seperti itu. Ini dengan gerakan yang lebih lagi. Tapi tadi penyebabnya karena memang loan growth-nya turun. Kalau loan growth turun ini kan berarti bank-bank itu nggak merasa perlu harus berebut dana untuk apa, ngambil dana dengan mahal terus nggak bisa dilempar gitu istilahnya kan ke kredit. Jadi seperti itu. Tapi apakah kondisi ini akan berlangsung terus ke depan ya? Kita nggak hanya bicara yang sekarang. Ke depan kita masih banyak beberapa uncertainty ya, baik arah kebijakan moneter dalam negeri. Di Indonesia kita kan ada negara terbuka. Kita harus juga ngelihat ya, terutama nih ya, motor ekonomi dunia adalah Amerika Serikat kan, Fed. Arahnya dia ya memang terakhir FOMC yang Maret itu mencerminkan istilahnya kalau dalam bahasa ini dovish gitu ya. Jadi kemungkinan di kuartal keempat 2015 baru mulai naik dan lebih lamban dari yang diduga, paling mungkin di sekitar 0,75 paling banter atau enggak 0,5 seperti itu untuk tahun ini kenaikannya. Jadi itu memang, dan inflasi yang terus menurun memang bisa jadi momentum untuk bunga rendah, tapi masih tetap uncertainty. Ya, itu yang akan dijadikan indikator oleh perbankan apakah kemudian akan tetap di 7,75% untuk bunga depositonya gitu ya. Ketika ada perubahan mungkin akan dilakukan penyesuaian lagi. Oke, sejauh ini masih plat merah, diikuti juga oleh perbankan swasta lainnya. Artinya ini akan menimbulkan sebuah iklim persaingan yang sebetulnya seru ya, Pak Dodi. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang kalau sekarang mungkin ya, cuma kalau saya sih ngeliat ada tanda tanya juga nih Mas. Ya, mengingat regulator juga mengarahkan supaya kredit tumbuh ya di sekitar 17%. Ya, secara historis ya DPK, deposito giro tabungan itu tumbuh hanya di sekitar 13% ya. Kalau kita terasir 10 tahun terakhir tumbuhnya sekitar 13%. Ya. Berarti gap kan? Ya. Kalau memang masih tetap mau dipatok 17%, gap ini kan harus diisi kan? Nanti kan. Jadi nanti akan ada waktunya mereka berebut lagi ya. Ya, kalau memang ada sinyalemen yang akan sebentar lagi akan diluncurkan perundangan, mungkin peraturan ya, peraturan mengenai revisi LDR. Jadi boleh nanti nggak hanya deposito giro tabungan, tapi banyak surat berharga yang diterbitkan oleh bank bisa masuk kategori deposit. Jadi diperbesar, tapi ini juga masih bagi kita di APS ini perkembangan ini apakah bisa memberikan relaksasi terhadap likuiditas dalam jangka panjang dengan bagi kita ngelihat tetap kondisi ekonomi makro dalam negeri dan luar negeri lebih sebagai
itu juga. Ya, Pak Dudi, kita masih punya satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali kita di Dialog Market Corner. Pak Dodi, Anda tadi kemudian melihat ada beberapa indikator yang datangnya dari eksternal, sehingga kemudian sejauh ini yang terjadi sekarang, perbankan menurunkan bunga depositonya di 7,75%. Dan ini Anda melihatnya tidak akan menjadi satu kondisi yang fix gitu ya, karena melihat beberapa faktor eksternal tadi. Sejauh mana LPS melakukan fungsinya untuk mengontrol persaingan dari bank-bank ini dalam memberikan bunga kepada calon deposannya? Ya, jadi mungkin ini juga sebagai ajang sosialisasi juga ya, biar untuk memahami fungsi LPS. Jadi peran kami adalah terutama pada penjamin simpanan. Di sini undang-undang kami nomor 4 tahun 2004 ya, itu menyatakan kita melaksanakannya secara kita tidak memiliki wewenang ya dalam melaksanakan kontrol langsung kepada suku bunga yang diberikan oleh bank. Tapi yang ada adalah nasabah-nasabah untuk tetap berada dalam skema penjaminan ya, kalau terjadi apa-apa sama banknya maka diganti gitu ya. Itu salah satu syaratnya ya. Salah satu syaratnya adalah tidak melebihi LPS rate. Itu ada di pasal 19 undang-undang kami. Jadi kalau misalnya melebihi, maka konsekuensinya kalau terjadi apa-apa sama banknya, maka nasabah tersebut menjadi tidak layak diganti. Nanti dia ikut proses likuidasi, kalau ada hasilnya yang tersisa baru menjadi haknya. Tapi yang langsung dibayar dalam waktu 90 hari itu tidak. Jadi itu kita merasa kita lebih kepada market disiplin. Jadi diserahkan kepada nasabah. Kami sudah sosialisasi. Jadi kita mensyaratkan bank itu disclose ya. Jadi nasabah juga harus accept. Jadi sudah banknya disclose, Bapak mendapat bunga katakan 9%. LPS rate sekarang 7,75 loh. Bapak tahu ya konsekuensinya ya. Tanda tangan, ya sudah. Ya, jadi kalau jadi apa-apa ya paham sudah konsekuensinya. Seperti itu. Baik. Pak Dodi, waktu kita sangat singkat dan semoga penjelasan yang tadi sudah disampaikan terkait dengan penurunan bunga deposito yang dilakukan oleh perbankan dan juga mungkin akan diikuti oleh bank-bank swasta lainnya cukup jelas dan juga sampai terhadap pemirsa. Terima kasih Pak Dodi atas penjelasan Anda. Selamat pagi. Ya, pemirsa, mobil-mobil tua buatan Amerika Serikat di Kuba berhasil mencuri perhatian para turis. Informasinya usai jeda.